Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? 2-1 kemenangan Chelsea atas Copenhagen. Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-198. Kemarin kita sudah membahas Enzo Maresca yang katanya itu tidak tersentuh. Dan 4 pemain dari Chelsea yang sudah kembali dari cedera. Serta update news transfer seputar Mak Guehi dan juga Gabriel Max. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini tentu kita akan membahas review match di Conference League antara Copenhagen versus Chelsea di dalam leg pertama. So, seperti biasa, sebelum lanjut, first thing first, ya. Sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like, dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, such a boring game ya. Unbelievable. Benar-benar pertandingan yang membosankan. Inilah mengapa CBC itu berulang kali bilang, jangan bermain dengan ball position, ya. What's the point? Kita menang 63% untuk ball position, dan in the end, kalau hasilnya itu shot dan shot on targetnya itu adalah sama saja dengan Copenhagen yang hanya menguasai bola sekitar 37%, terus buat apa? Ya, karena sama-sama mencetak 5 shot dan juga 5 shot on target ya. Makanya CBC bilang di pertandingan kali ini itu adalah pertandingan yang membosankan. Kita terlalu berlama-lama dengan bola, dan begitu bola itu sudah sampai di final third ya, kita sama halnya dengan kayak owners kita, yaitu clueless. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Anyway, big applause ya buat para pemain Copenhagen yang khususnya lini tengah mereka itu sangat-sangat solid ya. Dan juga sangat energik. Mereka itu bermain dengan rapat dan luar biasa. Permainan dari pemain tengah mereka, mulai dari Klem dan juga Proholt, termasuk center back mereka yang juga timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix. Ya, mereka tampil brilian ya. Sampai-sampai Palmer itu tidak bisa berkutik dan Caicedo itu kelimpungan guys di lini tengah. Oke, kita langsung masuk ke line up. Ya, di babak pertama, what is this man? No, seriously, apa-apaan ini Enzo Maresca? Are you joking? Ya, George terdampar di right winger. Mueka itu terisolasi. Semua para pemain itu berkumpul di left winger. Gusto lah, Dewsbury-Hall lah, Palmer lah, hingga Reece James ya. Bagaimana caranya kita bisa meng-create chances dari sisi sebelah kanan kalau kita ini hanya menumpuk pemain di sisi sebelah kiri? Hey, Enzo Maresca, apakah Anda ini sehat ya? Formasi apa-apaan ini? Anda menempatkan striker muda akademi ya, Mueka itu di lini depan, tapi tidak ada support ya yang bermain di attacking mid di sebelah kanan. Tidak ada kombinasi, tidak ada breakthrough ball. Wah, terus mau mengharapkan apa dari Mueka di pucuk formasi ini? Ya, benar-benar nggak guna sama sekali. Sama kayak Tarik George yang ada di sisi sayap kanan, itu benar-benar tidak dimaksimalkan. Dan kita bisa lihat performance di lini pertahanan yang cukup solid, mulai dari Tosin, Sanchez, Chalobah, Badiashile, itu bermain cukup padu di babak pertama. Ya, meskipun beberapa kali kita melihat Tosin ini sedikit ceroboh ya, tapi masih bisa di-cover lah sama James dan juga Caicedo. Tapi benar-benar Caicedo ini kewalahan ya, habis tenaganya. Karena James sendiri itu tidak terlihat efektif bermain sebagai defensive midfielder.
Kemudian Malo Gusto yang melakukan overlap ya. Aduh. Oke lah, pace dia itu sudah bagus. Tapi di final third ya, yang sudah bisa kita tebak dan prediksi berkali-kali, Gusto itu terlihat tumpul, guys. Dan dia ini terlihat sering salah mengambil keputusan, di mana dia harus berkombinasi dan bagaimana dia harus break through the ball. Dan bad news-nya, dia ini mengalami knock dan ditarik keluar di menit ke-24. Tapi CBC dapat update dikonfirmasi oleh Enzo Maresca bahwa dia ini sudah oke dan dapat turun di hari Minggu nanti. Next, Cole Palmer. Ya, another bad day buat Cole Palmer. Masih kurang finish di depan gawang dan dia ini terlalu lama memegang bola. Sehingga beberapa kali itu bola berhasil direbut oleh para pemain Copenhagen. Dan dia juga beberapa kali itu salah mengambil keputusan. Sehingga kombinasi itu tidak terjadi khususnya di sisi sebelah kanan. Karena benar-benar Palmer ini kecenderungannya itu bermain ke sisi sebelah kiri. Ya. Jadi benar-benar George ini nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena dia pun itu tidak mendapatkan bola. Begitu juga dengan striker kita, Mueka ya. Nggak dapat bola sama sekali. Karena tidak ada umpan-umpan kepada Mueka dari rekan-rekannya. Jadi kita bisa lihat nyata sekali dia ini terisolasi di lini depan. Dan worst man of the match, Fernandes Hall. Oh my God, this guy. Unreal, guys. Kita seperti bermain dengan 10 pemain. Tidak ada impact sama sekali yang dilakukan oleh Fernandes Hall. Berkali-kali kombinasinya dengan Gusto ataupun dengan Cucurella, bolanya itu lepas lagi, lepas lagi. Parah banget nih orang nih. Ya. Kualitasnya itu bahkan lawan Copenhagen yang di Conference League itu Dewsbury Hall jauh tertinggal. Tidak ada creativity, tidak ada breakthrough ball, tidak ada kombinasi. Apa-apaan ini sebagai attacking mid seperti ini? Kesulitan dia di dalam membangun serangan. Ya. Penetrasinya tidak ada sama sekali. Dan di babak kedua pun entah itu Enzo Maresca itu mabuk atau apa, dia itu malah kembali menempatkan si Dick Hernandez Hall di winger kanan. Meskipun kita sudah kritik berkali-kali ya, kalau tidak salah lawan Newcastle di Carabao Cup ya, dia itu ditempatkan di winger sebelah kanan. Kan sudah terlihat tidak efektif dan tidak berguna sama sekali lah. Ini diulangi lagi di babak kedua dengan menempatkan dia di right winger. Same old story Enzo Maresca. Nggak ada guna sama sekali. Dia itu bermain di right winger. Ya. Sama halnya di babak pertama. I don't know guys ya. Honestly, I just I just feel like karena Dewsbury Hall ini tidak fit. Tidak fit berada di Chelsea. Bukan levelnya lah dia ini bermain di Chelsea. I'm sorry to say. Bahkan gol Copenhagen pun itu adalah salah satu kelengahan Dewsbury Hall untuk mengganggu Pereira sehingga dia itu dapat bebas mencetak gol melalui sundulannya di free kick-nya. Next, di babak kedua ini ada perubahan beberapa pemain itu masuk seperti Colwill menggantikan Badiashile. Ya, mungkin karena Badiashile ini kan baru pulih dari cedera sehingga dia harus diistirahatkan di babak kedua. Kemudian Enzo menggantikan Caicedo supaya dia dapat beristirahat di match Leicester hari Minggu besok. Jadi digantikan oleh Enzo Fernandez. Kemudian Nkunku itu juga masuk menggantikan Mueka sehingga Tarik George itu mengisi posisi striker yang fluid seperti perannya Pedro Neto ya. Dan juga Nkunku mengisi di left winger. Dan James akan turun menjadi
defensive midfielder ya. Dan Enzo masuk menjadi box to box. Dan suntikan para pemain senior ini dapat langsung membuat permainan Chelsea itu lebih fluid ya. Di mana di menit ke-46 berawal dari sisi sebelah kiri lapangan, Enzo itu berhasil membuat uh, bola itu direbut dan dia ini berhasil mengirimkan bola ke Nkunku, namun karena Nkunku itu terus diganggu dan dipressing sehingga mestinya terjadi pelanggaran, tapi bola itu terlepas begitu saja dan dapat diambil oleh si Cucurella ya, dan dapat mengirimkan bola langsung ke tengah dan disambut oleh Reece James yang langsung shooting di sisi sebelah kanan gawang pojok ya. Dan hal ini merubah skor menjadi 1-0. Kemudian di menit ke-65 berawal dari sisi sebelah kiri lagi ya. Saat Nkunku itu berusaha menutup pergerakan pemain Copenhagen, Cucurella itu langsung datang membantu dan berhasil mencuri bola untuk dia itu dapat eh, mengirimkan bola kembali one two ke Nkunku, dan Nkunku ini dapat membuat peluang emas dengan mengirimkan passing ke depan dan Tarik George itu dapat menyambut umpan tersebut dengan sangat cerdik. Dia dapat mengirimkan assist kepada Enzo Fernandez untuk dapat langsung di shooting dengan keras sehingga skor berubah menjadi 2-0 untuk Chelsea. Kemudian di menit ke-72 ya, Palmer itu keluar ditarik oleh Jadon Sancho lagi-lagi ya untuk persiapan di hari Minggu besok di Premier League. Namun di menit ke-79 berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Trevor Chalobah di sisi sebelah kanan ya, Copenhagen ini mendapatkan free kick dan kelengahan Dewsbury Hall untuk mengawal Gabriel Pereira itu berakibat fatal. Karena Levi Colwill yang berkali-kali CBC bilang kelemahan terbesarnya itu adalah mengantisipasi bola lambung. Dan di match kali ini itu membuktikannya. Dan kembali terjadi. Colwill itu kembali salah mengantisipasi bola dan bola tersebut luput dari sundulannya sehingga Pereira itu tidak terkawal dapat dengan bebas berhasil mencetak gol dengan sundulannya dengan skor berubah menjadi 1-2. Kesimpulan, ya Chelsea saat ini belum aman karena minggu depan setelah menjamu Copenhagen, Chelsea ini harus menghadapi Arsenal sehingga konsentrasi itu akan terbagi menjadi dua. Bukan keputusan yang baik dari Enzo Maresca untuk dapat bermain dengan formasi yang tidak jelas di babak pertama. Karena di pertandingan tadi ya, itu sangat jelas kita itu gagal memanfaatkan sayap kanan kita. Dan kita itu bisa kembali melihat Malo Gusto itu tidak efektif di final third. Jadi, please stop menginstruksikan Malo Gusto untuk melakukan overlap. Because it didn't work in Somaresca. Next, Kieran Dewsbury Hall. Ya, kembali dia menunjukkan kualitas dia yang tidak semestinya dia ini berada di Chelsea. Sehingga dia ini kembali menyandang worst man of the match. Kemudian Levi Colwill masih belum sembuh dari penyakit antisipasi bola lambung karena beberapa kali CBC lihat dia ini juga beberapa kali itu kalah dalam duel di udara termasuk saat laga versus Southampton sehingga untung saja Jorgensen itu berhasil menyelamatkan bola sundulan dari striker Southampton waktu itu ya. Kemudian Cole Palmer. Ya, dia ini masih belum menemukan momentum untuk performance dia itu kembali. So, kemenangan kali ini itu terasa biasa saja, bahkan CBC bisa bilang pertandingan yang sangat membosankan ini benar-benar dapat tercermin dari jumlah shot maupun shot on target. Dan bisa dikatakan
ini adalah ugly win. Dan semestinya hasil seri itu merupakan hasil yang fair untuk kedua tim. Tapi karena menang ya CBC take it lah ya. No matter what. It's not good enough, Enzo Maresca. It's not good enough. Anda harus memperbaiki formasi dan style of play dari Chelsea. Yang berulang kali CBC bilang percuma saja kita itu menguasai bola atau ball position, tapi final produknya di final third untuk mencetak gol itu dead end alias jalan buntu. You need to fix it, Enzo Maresca. Oke, I think that's all guys di episode ke-198 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.